Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Nur Syarifuddin yang akan membawakan acara podcast kali ini. Saya Muhammad Firas Azam. Dan saya ada Safarudin. Nah, kita semua tuh santri. Kita santri. Saya santri, Kang Firas santri, dan Kang Aryo juga santri. Ada sedikit pertanyaan nih. Kenapa sih antum bisa masuk atau bisa mendapatkan gelar di santri? Awalnya tuh kenapa bisa masuk ke pesantren? Berat banget ya bilang santri. Gelar santri. Tapi jujur kalau untuk pesantren sendiri ya, untuk masuk pesantren dan emang jadi santri itu emang keinginan sendiri gitu Bang Umar. Dari dorongan diri sendiri. Tapi ada takutnya nggak pas awal-awal? Jujur ada takutnya. Jujur karena emang pertama jauh dari orang tua, dan yang kedua karena ini bingung gitu sama siapa gitu ke pesantren gitu. Soalnya gak ada orang yang dikenal juga. Kalau dari Kang Firas gimana nih? Bisa ya? Iya. Ya kalau saya tuh kalau Ariel kan tadi tuh dari SMP ya, mulai pesantren. Kalau saya tuh dari SMA. Oh, sama berarti. Sama. Sama SMA aja, juga. Pak. Paksaan juga ini. Nah kalau saya mah bedanya bukan paksaan. Jadi emang dari SD tuh udah di planning tuh. Planning saya iya, ya sama orang tua lah gitu. Nah tapi kodarulahnya gitu ya, jalan saya menuju ke pesantren itu nggak semudah itu gitu, nggak semulus itu maksudnya. Nah, jadinya banting setir lah, nggak ke DT waktu itu awalnya, nggak ke Baitul Quran dulu. Jadi ke pesantren yang di Subang waktu itu, salah satu pesantren di Subang. Di pesantren yang di Subang itu cuma 3 minggu. Nah itu mereka gitu, itu mah ya pas saya udah masuk tuh udah langsung dibayar full semua buat pendaftarannya. Pendaftaran administrasi. Iya. Dan itu tuh sebenarnya bisa dicicil, dan rata-rata yang masuk sana tuh dicicil. Saya mah langsung blok, langsung lunas. Jadi tadi omongan saya ke guru yang pas SMP tuh kayak jadi doa aja gitu, meskipun jalannya tuh udah nggak langsung ke Beki. Oke lah. Sebenarnya kan kalau ngomongin santri itu pasti ada momen yang memorable ya. Memorable apalagi udah kita ini kan udah jadi alumni. Kayaknya ada gitu, boleh dong kita spill pengalaman pribadi. Apakah itu ada satu hal yang emang berkesan banget, entah itu dari yang baik gitu kan, atau sedikit yang ada nakal-nakalnya, itu boleh kayaknya di sharing kan? Gimana? Real. Saya tuh suka main, suka bercanda, suka tidur pas halako, suka pura-pura izin ke toilet padahal tidur di toilet gitu. Nah, pokoknya banyak padahalnya ya, tapi ngaji juga alhamdulillah sering gitu. Tapi beda kan pas saya di SMK gitu. Jadi pandangan saya tuh pas di SMK tuh kayaknya saya harus lebih serius gitu. Dan emang beda banget gitu. Ketika saya pengen bercanda tuh kayak bukan waktunya lagi gitu. Kayak udah habis di SMP aja gitu. Udah mulai ngerti. Udah ada kesadaran. Udah ada kesadaran. Karena di situ tuh mulai sadar bahwa saya kayaknya harus benar-benar belajar buat bekal masa depan gitu. Masa depan yang memang sekarang tuh belum kebayang seperti apa. Tapi ada bekal gitu. Enggak sama sekali saya mah. Di pesantren tuh cuman ingin lewat. Intinya naatin aturan cukup aman. Pas lulus baru berasa sih. Masya Allah. Tapi gimana? Kalau saya mah kebalikannya sama Ariel kayaknya. Pas SMP malah saya taat banget lah. Ya jarang ada apa ya? Sebelum masuk pesantren berarti? Iya, sebelum masuk pesantren. Masuk pesantren berubah. Iya. Ya emang awal-awal mah ya terjaga lah. Nah, iya, terus tuh pas asrama waktu itu dipindah ke Garut, kan agak longgar tuh ya. Jadi banyak tulang. Iya, beda sama yang di pusat kan, yang di Bandung. Nah pas di Garut tuh ada lah temen tuh yang awalnya tuh ngajak kabur nonton bioskop gitu. Bisa. Nonton bioskop bisa. Jadi emang ambil celahnya ya pintar-pintar kita lah gitu. Nah terus tuh Galon tuh sebenarnya masih pada penuh tuh.
kita akalin aja. Satu galon tuh Buang. airnya dibuang tuh ke air kan, kamar mandi dibuang tuh. Berapa ya, 2 galon apa berapa? Pokoknya jadi itu tuh buat alasan ke Ustadz tuh, buat Intinya biar keluar gitu. biar keluar. Terus tuh ke Ustadz tuh minjem motor, mau beli galon habis gitu. Oh, sampai lulus di sana di Garut. Kalau saya kan pas waktu itu tuh potong covid ya, Iya. jadi pas 3 bulan mau lulus tuh baru masuk lagi pesantren itu tuh di Eko. Oh, pindah lagi. Pindah ke Eko. Dan lingkungannya pun berbeda ya. Beda. Kalau di Eko mah lebih fokus gitu ya. Kalau misalkan di Garut mah ya gitu. Tapi emang ada hikmahnya. Bisa keluar nggak di Eko? Di Kayak tadi Eko, bioskop misalnya. oh enggak nih. Eko selanya tertutup ya. Susah di Eko. Mau jajan juga susah. Menarik nih Kang. Kalau udah ngomongin tentang pelanggaran tuh itu udah wah memorable banget mungkin. Oh iya, mungkin dari kesan-kesan ya, kesan-kesan kita yang pernah pesantren, dari kehidupan kita itu tuh pasti ada hikmah lah ya. Bahkan di kehidupan kita di segala lingkup kehidupan pasti ada hikmahnya. Nah dari mungkin dari hal baik ataupun buruk yang kita lakukan di pesantren ya, selama kita pesantren sampai saat ini kita sudah lulus, apa sih Kang hikmah kita dari awal masuk pesantren, kemudian tuh kesan-kesan selama pesantren, dan mungkin hikmah yang baru terasa sekarang ketika udah jadi alumni atau mungkin sebagai pengurus yang baru gitu bersama santri, itu gimana Kang menurut antum? Ya kalau dari saya mah sekarang tuh nggak kagok gitu kalau misalkan ketemu sama apa ya, lingkungan masyarakat gitu. Meskipun orang-orangnya mungkin ya watak-wataknya beda-beda gitu kan. Nah saya tuh bisa menyesuaikan gitu sama lingkungan sekitar. Adaptasinya cepat. Adaptasinya lumayan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ya ngerti kalau misalkan waktu tuh nggak bakal putar kembali gitu. Tidak bisa terulang kembali. Tidak bisa terulang kembali. Jadi ya buat sekarang tuh jadi lebih bisa menghargai waktu. Nah, Waktu itu kan beasiswa juga gitu kan. oh iya beban. Iya. Bukan beban, maaf. Kayak tanggung jawab. Iya, punya tanggung jawab lah. Gitu. Jadinya ya sekarang lebih paham lah gitu. Terus karena saya dulu agak lumayan nakal ya di pesantren. Jadi kalau misal pun saya jadi pengurus pesantren lagi, misalkan jadi musrif atau pendamping santri, saya tuh lebih ngerti nih. Oh, lebih ngerti. Ya, lebih ngerti watak orang tuh kayak gimana. Oh, ini mah kayak watak santri tuh jadi kayak gimana. lagu berarti ya. Kami Iya. pernah di situ. Iya. Di posisi. Jadi tuh ada celah-celah dikit tuh saya paham tuh. Paham. Santri tuh bakal masuk di celah mana aja nih gitu. Mainmu kurang jauh deh. Dan mungkin guru-guru saya, ustadz-ustadz saya juga waktu saya nakal tuh mungkin beliau tahu gitu kan, mungkin beliau tuh tahu juga. Cuman beliaunya ya mungkin Biarin lah ya. biarin lah gitu. Senang aja. Iya. Selagi di ambang batas badan untuk kamu ya. Kalau dari saya sih jujur mending balik lagi jadi santri daripada jadi pengurus gitu. Karena kalau jadi santri itu jadwal saya itu teratur gitu. Gitu. Dan emang kalau kita tuh mau taat aturan tuh ya udah kita taati, jadi santri lagi gitu. Karena kalau jadi pengurus tuh sekarang tuh berat kalau kata saya. Di sisi lain ada tanggung jawab saya sebagai orang tua santri, ada tuntutan dari atasan, ada tuntutan dari orang tua santri gitu. Jadi emang fokus saya terbagi-bagi kalau untuk sekarang Bang. Belum dari atasan ya. Belum lagi dari atasan, belum dari santri. Iya, belum dari santrinya ya. Belum dari orang tua santri gitu. Kadang Dari atasan harus gini, saya ke santrinya agak beda gitu. Santrinya nolak. Santrinya nolak gitu, gak mau kayak gini, gak mau kayak gini. Apalagi ditambah lagi kuliah ya. Betul. Dan emang banyak tugas juga, jadi emang Manajemen waktunya harus ini waktunya dan secara fisik pikiran kan capek ya. iya. Justru yang sekarang tuh bukan capek fisiknya kan, capek pikirannya. Mental. Dan emang terasa paling capek tuh bukan capek fisik, capek pikiran. Iya, karena badan kan ngaruh. Iya. Kalau itu ngaruh. Berarti kalau jadi santri mah mungkin mentok-mentok mah cuman taat aturan. Iya. Kalau melanggar mungkin dihukum. Ya udahlah, Kalau kelar di situ. kalau
mungkin setelah lulus atau menjadi pengurus mungkin beda lagi, di mana itu ada tanggung jawab ya, tanggung jawab, kemudian Ya peran orang tua kita. peran orang tua juga belum dari atasan. Iya, terus tuh kalau misalkan dari kitanya terlalu banyak aturan, sebenarnya bukan santri yang pusing, kita yang pusing. Kita yang pusing. Kalau santri mah tinggal ngejalanin doang, kalau misalkan kena hukuman ya udah. Itu lebih enak tuh ngejalanin aturan daripada membuat aturan. Nah itu, makin banyak aturan tuh makin pusing ke kita ya. Karena udah lulus mah mungkin pengurus lebih ngerti ya. Iya. Udah ngebuat aturan harus dijalanin juga. Iya. Mungkin bisa menyimpulkan bahwa selama tadi jadi santri itu harus bisa namanya tuh sebisa mungkin memanfaatkan waktu dan tidak memanage waktunya tuh harus bisa, karena nanti bakal kerasa sama kita juga ya. Dan kalau misalnya waktu sudah terlewat nggak bisa diulang sih, mungkin nanti bakal datang penyesalan gitu, nyesel kayak kita, penyesalan kenapa dulu teh gini gitu ya, waktunya tuh terlewat sia-sia. Penyesalan udah di akhir ya, kalau di awal mah Udah pendaftaran. Iya. Gitulah ya. Jadi santri itu banyak lah, mungkin teman-teman yang jadi santri itu bakal relate lah, dimana beberapa momen tuh sama seperti kita. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan penonton telah menyimak podcast kita yang ala kadarnya ini, tidak mewah-mewah banget. Dan terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.